warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Retanwari dengan NIM 2434344. Saya di sini akan mempresentasikan tentang website yang saya buat pada mata kuliah pemrograman web. Ini adalah form pendaftaran pelanggan, di mana pelanggan bisa memasukkan username, email, dan juga password untuk mendaftarkannya lalu login. Sebagai contoh, kita masukkan Ana dengan email passwordnya untuk password terserah saja, lalu daftar dan akan masuk ke halaman login. Pada halaman login pelanggan ini, pelanggan bisa login menggunakan username, email, dan juga password sama seperti daftar tadi. Masukkan tadi email yang kita gunakan. Sekarang masuk kepada bagian dashboard pelanggan. Pada dashboard pelanggan ini ada produk-produk yang dijual, yaitu akun game dari mulai Free Fire beserta harganya, Mobile Legends, dan juga PUBG. Pada bagian dashboard pelanggan ini ada tombol logout yang dimana jika kita logout bisa langsung pergi ke bagian login. Nah, itu contohnya. Namun kita tetap bisa masuk karena sudah mendaftarkannya. Nah, selain tombol logout, ada juga tombol privasi. Privasi ini adalah privasi di Anwar Game, seperti kebijakan privasi Anwar Game, deskripsi-deskripsi tentang bagaimana eh, toko ini menjaga kerahasiaan pelanggannya. Lalu di sini ada tombol kembali ke dashboard. Selain privasi dan juga logout, juga ada kontak kami. Pada bagian kontak kami ini, pelanggan bisa menulis nama, email, dan juga pesan kepada toko Anwar Game sebagai kritikan ataupun saran. Misalkan nama yang tadi Ana, emailnya seperti yang tadi. Untuk pesan itu terserah kita, misalkan kita masukkan saja eh, buat webnya lebih bagus, lalu kirim pesan. Nah, pesan berhasil dikirim, terima kasih. Pesannya ini akan terkirim ke dashboard adminnya yang nanti akan saya jelaskan kemana perginya. Kita kembali ke dashboard lagi. Di samping kontak kami ada bagian bantuan. Di bagian bantuan ini, pelanggan bisa mengajukan pertanyaan yang membingungkan dirinya sendiri. Misalkan dia bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi di sini pelanggan bisa mengajukan bantuan atau mengajukan pertanyaan kepada admin. Sebagai contohnya, kita bikin saja siapa bosnya. Pesan ini akan langsung terkirim kepada admin dashboard atau di mana ke bagian adminnya dan admin bisa menjawab melalui pesan tersebut. Juga ada Gmail yang akan nanti terkirim beserta username-nya ataupun ID. Kita kirim pertanyaan, pertanyaan berhasil dikirim. Tim kami akan segera menjawab. Nanti kita akan menjawabnya lewat admin dashboard. Sekarang kita kembali ke dashboard. Nah, di sini pelanggan bisa melihat-lihat juga di bagian Free Fire, akun apa yang ingin dibeli, atau bisa juga di bagian Mobile Legends, misalkan ingin membeli akun ini, atau di bagian PUBG, banyak akun yang ingin banyak akun yang bisa dibeli oleh pelanggan. Sebagai misalkan eh, akun Free Fire pada harga 170.000. Nah, pada metode pembayarannya akan keluar 170.000 juga. Jikalau kita masuk ke yang lain, misalkan 250.000 yaitu akun Mobile Legend rank Mythic Honor dengan koleksi 151 skin lengkap untuk menunjukkan gaya bermain Anda. Jadi, kita pencet beli sekarang akan tertulis harga 250.000 pada bagian metode pembayaran akun Mobile Legends. Bagaimana jikalau PUBG?
PUBG 160. Nah, metode pembayarannya juga 160.000 dengan nama akun PUBG. Yang dimana setiap kali kita ingin membeli misalkan Mobile Legends atau PUBG Mobile atau Free Fire, maka akunnya akan tampil. Ada perbedaan antara akun PUBG Mobile, Mobile Legends ataupun Free Fire pada setiap kita ingin menekan tombol bayar sekarang. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana metode pembayarannya. Saya akan menggunakan akun PUBG Mobile Rank Crown dengan ini deskripsinya, dengan ini ranknya serta harganya. Nah, masuk ke bagian metode pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan metode pembayaran pada website toko game Anwari Game. Di sini untuk yang pertama, di sini sudah ada langkah-langkah pembayarannya. Pilih metode pembayaran yang tersedia. Jika transfer bank, pilih nama bank. Scan kode QR jika e-wallet untuk membayar. Upload bukti pembayaran gambar atau PDF. Klik lanjutkan pembelian. Catatan, pastikan bukti pembayaran jelas dan sesuai. Pembayaran tidak dapat dibatalkan. Tim kami akan verifikasi maksimal 24 jam kerja. Nah, itu sudah ada langkah-langkah pembayaran sekaligus catatan untuk pelanggan jikalau ingin membeli akun game tersebut. Kita ikuti langkah-langkahnya. Misalkan kita pilih aja transfer bank, lalu kita pilih bank BCA. Di sini bisa milih bank apapun, BNI, BRI, dan juga Mandiri. Yang lainnya juga bisa dipilih, tapi saya ingin memilih transfer bank dulu. Lalu untuk choose file. Choose file kita bisa memilih misalkan di bagian picture ataupun gambar atau PDF juga bisa. Sini saya akan memilih gambar, open. Nah, sudah ada di sini. Ini kode QR-nya. Jikalau kita lanjutkan pembelian, maka akan langsung pergi ke bagian admin dashboard. Sudah pergi ke admin dashboard. Nanti akan saya tunjukkan bagian admin dashboardnya apakah sudah ada pembelian dari Ana. Sini saya akan menunjukkan jikalau metode pembayaran lain juga bisa. Sini akun Free Fire dengan Heroic. Sini saya akan memilih asal, misalkan GoPay. Nah, GoPay tidak ada pilihan-pilihannya karena GoPay tetap pada cuman satu doang GoPay. Jadi hanya menunjukkan kode QR. Kita bisa choose file lagi, pilih apapun, lanjutkan pembelian dan akan kembali ke dashboard. Ini berarti akun Ana sudah membeli 2 akun. Kita bisa melihat pembeliannya ataupun usernya pada login admin, yaitu pada admin dashboard. Ini adalah login admin yang dimana selain username dan juga password yang sudah dimasukkan ke database, maka tidak akan bisa login. Sebagai misalkan, ini kita masukkan aja saya, lalu kita masukkan sandinya, terserah lah. Maka username tidak akan ditemukan karena di dalam database, Ayah bukanlah admin. Kita masukkan yang benar-benar di dalam database. Ini yang saya masukkan. Nama saya sendiri yaitu Riyad. Lalu untuk password kita masukkan password yang ada di database-nya sendiri. Kita loginkan. Maka login berhasil mengalihkan ke dashboard. Di sini sudah ada 2 akun, yang 2 username yang sudah didaftarkan sekaligus login. Ada Ana dan juga Anwari. Di bagian database juga Ana dan juga Anwari. Misalkan kita hapus Ana, apakah misalnya bisa login? Nanti kita coba. Pada bagian riwayat pembelian, di sini Ana membeli 2 akun. Dengan kita bisa menolaknya ataupun menerimanya. Sebagai permisalan pada ID produk nomor 6, kita tolak. Maka akan ada pertanyaan dari database itu sendiri, apakah yakin ingin menolak pembelian dengan ID 21? Kita jawab oke, maka akan ditolak. Nah, jikalau pending, maka statusnya masih belum diterima ataupun ditolak. Jikalau kita diterima, maka akan seperti Anwari pada ID produk nomor 10, diterima, maka akan terkirim langsung kepada email yang sudah didaftarkan. Nah, di bagian bawahnya ada daftar pesan kontak. Pada daftar pesan kontak ini, tadi kita sudah memberikan pesan ataupun kritik. Saya sudah menjelaskan jikalau
daftar pesan kontak ini adalah sebuah kritik ataupun saran untuk adminnya sendiri. Di sini admin juga bisa menghapus, namun kita tidak akan menghapusnya dulu. Di sini juga ada daftar pertanyaan bantuan. Ana tadi sudah bertanya, siapa bosnya? Kita bisa menjawabnya di sini. Saya. Dan akan langsung terkirim kepada Ana. Jikalau bosnya adalah saya, jawabannya saya, dibuat dengan tanggal segini, terjawab dengan tanggal segini. Kita juga bisa menghapus pesannya, misalkan Anwari kita hapus pesannya, maka akan terhapus. Untuk database sendiri, di sini sebelum menjelaskan tentang database, saya akan menunjukkan bagaimana hubungan database dengan website ini sendiri. Eh, di sini saya akan menghapus bagian Ana. Nah, di sini saya akan menunjukkan apakah Ana ini masih bisa login atau tidak pada eh, website ini sendiri karena username-nya sudah dihapus di bagian admin. Begitu juga dengan riwayat pembelian juga tidak ada. Namun untuk pesan dan juga kritik, dikarenakan email dan juga nama juga didaftarkan, maka ada perbedaan antara username dan antara login ataupun daftar dengan daftar pesan kontak. Karena ini sebagai pesan dan juga kritik yang akan langsung tetap ada di sini kecuali admin menghapusnya. Sini saya akan menunjukkan apakah Anda masih bisa login, padahal username dan juga ID usernya sudah kita hapus. Di sini adalah login pelanggan. Tadi saya sudah menghapus Ana sebagai username, emailnya juga. Coba kita masukkan di sini, apakah masih bisa? Serta password yang tadi sudah kita masukkan, login. Maka tidak akan bisa karena pada admin dashboard sendiri kita sudah menghapus namanya. Begitu juga di bagian admin, di bagian database yang sudah kita buat. Ini saya akan menunjukkan databasenya. Nah, ini database saya, Anwari Game. Kita akan menggunakannya. Di sini sudah ada bagian tabel admin, kontak message. Seperti tadi, ada bagian daftar pesan kontak. Juga ada orders, book, question, transaction, users. Pada bagian admin ini adalah untuk login admin dan juga dashboard admin. Begitu juga dengan orders. Sedangkan kontak message itu untuk pelanggan. Bisa juga untuk admin di bagian admin dashboard juga terhubung. Produk juga seperti itu. Produk yang tadi kita lihat seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Free Fire itu berada di bagian produk ini database-nya. Question itu berada di bagian bantuan, di mana pada website tadi ada bagian bantuan untuk pertanyaan dari Ana tadi. Jadi terletak di bagian question. Begitu untuk transaction ada bagian metode pembayarannya sendiri. Untuk users ada bagian daftar dan juga login pelanggan. Di sini karena tadi Ana sudah dihapus, maka itu artinya tinggal satu user doang, yaitu Anwari. Jadi coba kita lihat berapa usernya. Lihat ada bagian ID seperti yang ada di admin dashboard, begitu juga dengan emailnya. Untuk password sendiri, kenapa bagian seperti ini? Karena saya menggunakan kode hash agar tidak bisa dibaca oleh selain orang yang pemegang database itu sendiri. Kita lihat bagian admin. Begitu juga bagian admin, karena di bagian admin ini cuman saya sendiri yang menjadi adminnya, jadi cuman satu. Kita lihat bagian kontak message, karena tadi saya sudah jelaskan bagian login dan juga kontak message itu berbeda, di mana bagian login itu adalah untuk login pelanggan. Kontak message itu seperti bagian memberi saran ataupun kritik. Kita lihat, karena tadi tinggal Ana ya di bagian kontak message-nya.
Nah, seperti tadi yang sudah dilihatkan di bagian admin dashboard, di mana ID 3, name, email, message, created ad, sama seperti di bagian admin dashboard. Transaction, transaction, coba kita lihat transaction, karena di bagian admin dashboard juga Ana sudah kita hapus ya, tinggal Anwari doang. Karena Ana tadi sudah dihapus, begitu juga di bagian Anwari juga sudah dihapus, maka bagian transaction juga hilang. Bagaimana jikalau kita lihat bagian produk? Karena tadi sudah saya bilang jikalau bagian produk di bagian website itu database-nya ada di bagian sini. Nah, ini adalah untuk bagian produknya. Ada bagian akun Mobile Legends dengan harganya, begitu juga dengan akun ranknya. Untuk gambar ada bagian sini, saya memasukkan link addressnya sendiri. Ada bagian akun PUBG Mobile, begitu juga dengan Free Fire yang tadi sudah kita lihat di bagian admin dashboard. Untuk bagian upload gambarnya sendiri, di mana pada bagian metode pembayarannya, akan saya lihatkan bagian metode pembayaran. Pada bagian admin dashboard, pada bagian admin pelanggan, dashboard pelanggan, ada bagian choose file, di mana kita bisa mengirim gambar ataupun PDF. Nah, gambar ini perginya kemana? Apakah perginya menghilang gitu aja atau di bagian database itu sendiri? Perginya ada di bagian sum juga, di bagian htdoc, pada file yang sudah saya simpan. Itu di sini. Di mana file saya sendiri itu berada di sum htdoc di bagian user untuk uploadnya. Karena user yang mengupload, bukan admin. Nah, ini adalah bagian uploadnya. Gambar-gambar yang tadi sudah dikirimkan lewat choose file di bagian metode pembayaran pada user atau pelanggan ada bukti transfer. Nah, ini adalah bukti transfernya. Saya sudah melakukan lebih dari 3 percobaan dan yang terakhir ini adalah penjelasan saya yang tadi sudah kita masukkan ke bagian choose file-nya. Ini adalah bukti transfernya sendiri dan bukti transfer tersebut terkirim dari sini. Pada bagian admin dashboard sendiri tidak bisa dilihat karena sama aja admin dashboard tetap bisa bakal melihat di bagian foldernya karena dia yang membuat. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Jikalau ada salah ataupun kurang bagian penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.